Sheila Saukia resmi menunjuk Elsa Sharif sebagai kuasa hukum untuk melawan dokter detektif atau Doktip dalam huru-hara skincare lokal. Elsa terang-terangan menyebut Doktip sebagai orang yang melebihi kewenangan BPOM. Elsa Sharif juga mempertanyakan kredibilitas Doktip sebagai konten kreator yang biasa mereview produk skincare lokal. Setahu Elsa, wewenang uji keamanan produk semua ada di tangan BPOM. Para konten kreator tidak perlu repot-repot membuat review sendiri dari produk skincare lokal yang kini ramai bertebaran di pasar. BPOM sudah punya tim khusus untuk menangani aduan konsumen terkait dugaan penyebaran produk berbahaya. Dalam mereview produk kecantikan pun harus ada standar tertentu yang disepakati bersama. Orang-orang seperti Doktip dinilai Elsa Sharif tidak bisa seenak hati menetapkan standar sendiri dalam mereview produk seseorang. Nama Sheila Saukia sebelumnya mulai disorot gara-gara isu pemerasan yang dilakukan Nikita Mirzani dan orang-orang terdekatnya. Ia mengaku jadi salah satu korban tindakan yang bertujuan untuk mematikan pelaku bisnis skincare lokal pesaing Dr. Oki Pratama. Selain dengan Nikita Mirzani, Sheila Saukia juga terlibat konflik dengan Doktip gara-gara produk skincare miliknya diberi review negatif. Saat itu, Doktip menyebutkan bahwa 2 produk skincare Sheila yang tidak layak edar. Satu produk yang Doktip maksud tidak mencantumkan komposisi yang sesuai dengan zat-zat yang terkandung di dalam produk. Sementara satu produk lainnya dipastikan Doktip menyalahi aturan edar karena tidak menampilkan komposisi produk di kemasan. Entah kebetulan atau tidak, Elsa yang ditunjuk Sheila merupakan musuh lama Nikita Mirzani. Nikita Mirzani beberapa tahun lalu pernah berkonflik cukup panas dengan Elsa Sharif. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Siapa di sini yang udah nonton Prank Squad-nya Ular semalam? Pas pertama kali gue nonton Prank Squad-nya Ular semalam, cuma satu pertanyaan gue, kok ada putri kecil Ayah kerudung orange di sebelah si ular? Pas gue lihat lagi tuh kan, gue deketin handphone gue, oh Elsa Frozen. Ya udah dah tuh, kata gue mah mereka cocok dah tuh Elsa Frozen sama ular, soalnya mereka berangkat dari sakit hati yang sama. Nah, kedatangan si Elsa Frozen di sini itu jadi pengobat buat si ular, kayak Kalpanak sama Panonya. Cuman sempat gue mikir, ini beneran Elsa Frozen apa Rhoma Irama? Soalnya suaranya bergetar banget. Gue sih cuma saran aja nih ya, soalnya pasti kan ketemu sama LM. Pasang dulu ring. Dari acara press conference-nya Kak Shell berubah menjadi acara temu kangen antara peserta UMKM dan pengacaranya Kak Shell gitu. Di tengah-tengah nih, jadi harus dibubarkan gitu. Gue aja sampai bingung gitu ngelihatnya. Ini gimana konsepnya? Ini kayak mengulang kejadian beberapa tahun yang lalu. Kalau beberapa tahun yang lalu ditemuinnya sama Kak Nikmir, kalau yang ini sama korban UMKM. Ditambah lagi para pesertanya itu datang dengan bawa kamera gitu, tapi dengan alasan silaturahmi. Mampus nggak tuh kan? Bingung nggak tuh kan? Gue sampai bingung sendiri. Buat sambal setan, gimana preskonya? Seru nggak? Masa pengacara Anda kabur diadang sama korban UMKM? Gimana? Aduh, sambal setan kurang pengetahuan, kurang ilmu cara milih lawyer ya. Kalau bisa cari lawyer itu jangan ada yang lagi bermasalah gitu. Udah tahu lawyernya lagi bermasalah, jadiin lawyer lo. Udah jelas lo bermasalah, tambah masalah. Aku nggak percaya sama yang namanya karma instan yang sering kalian bilang sama aku, Kak. Tapi baru tadi aku tengok Bu Elsa bilang ini UMKM, kasihan loh katanya. Gak lama buru-buru dia keluar, rupanya ada yang demo menyeruduk menyuarakan suara UMKM 55M, 33M. Banyak kali duit itu Bu Elsa. Mananya yang betul ini Bu Elsa? Udah itu lebih lucu lagi, Bu Elsa membela si Kak Shell, tapi Bu Elsa bilang dia ini orang daerah, dia ini bodoh. Masa sebagai pengacara membodoh-bodohkan kliennya di depan media? Bu Elsa, kok kayak gitu Ibu? Kenapa Ibu Elsa Sharif yang jadi pengacaranya Mbak SS
Kenapa nggak Bapak Hotman Paris Hutapea aja yang jadi pengacaranya? Di pikiran saya pas nengok wawancara Mbak SS dan Bu Elsa itu, pikiran saya apa coba? Nikita Mirzani. Pasti deh. Terus nggak lama setelah itu muncul pernyataan kakak Nikita Mirzani. Katanya Ibu Elsa itu masang ring jantung itu gara-gara kakak Nikita Mirzani. Justru saya agak khawatir nih sama Ibu Elsa Sarifnya. Aman-aman ya Bu ya, yang dilawan kakak Nikita Mirzani. Aman-aman ya. Ternyata si SS itu pengacaranya si Ibu Sarif, ya kan? Nah, lalu ada wartawan bertanya tentang umroh, ya, tentang Sahrul umroh. Lalu Bu Sarif mengatakan, ternyata kata Bu Sarif ini, itu dulu Bunda Dorce aja juga dulu umroh berulang-ulang kali, nggak apa-apa kok. Berarti benar dong, si Sahrul ini benar-benar Sahrul kan, benar-benar laki-laki kan. Kedua, saya tidak setuju Ibu Sarif masih mengungkit-ungkit Bunda Dorce, karena Bunda Dorce sudah tiada. Bisalah pemahaman-pemahaman yang lain, ya kan? Kata Rasulullah, kufu an masawi mautakum. Diamlah kalian dari aib orang-orang yang meninggal. Kalau kamu masih bercerita tentang aib-aib yang sudah meninggal, maka aib kamu akan ketahuan. Ternyata belum selesai wawancara, ternyata dicurigai terlibat UMKM. Banyak orang di situ, kalau nggak salah ya, semoga saya salah ya. Menurut kalian gimana ini? Kalau kata orang, kok sekarang hukum karma nggak lama-lama katanya langsung ketahuan di situ ya. Ya semoga ya ini pelajaran buat kita semua. Tuh ya, tadi malam Sheila Saukia udah konferensi pers ya. Tak kirain siang, ternyata malam, dan dia didampingi oleh Elsa Sarif sebagai pengacaranya ya. Di situ Sheila Saukia bilang kalau dia melaporkan Doktif atas penyebaran data pribadi ya. Sumpah saya nggak kasihan Bu, nggak bakal kasihan. Lagian dia juga lebih kaya dari saya. Ngapain saya kasihan sama orang yang lebih kaya? Tuh, contohnya, dia bisa tuh nyewa ibu sebagai pengacara. Lagian lebih sadis mana sih Bu Elsa? Sheila yang jual produk overclaim dengan harga selangit, ataupun produknya yang ada hakinya itu yang berbahaya, atau Doktif yang memang mereview benar-benar ini produk overclaim atau enggak untuk menyelamatkan uang ibu-ibu kayak saya Bu. Lagian saya tuh bukan orang kaya ya Bu, yang bisa langsung beli skincare misalnya mau berapa juta tinggal langsung aja, enggak. Tapi saya tuh harus nyisihin duit dari uang jajan lah, uang apalah buat beli skincare. Jadi itu tuh benar-benar bermanfaat banget apa yang Doktif kasih tahu ke kita itu. Ini kelihatan ya, kayaknya Bu Elsa belum nonton konferensi persnya Doktif kemarin ya, yang dia ngeliatin CCTV dari rumah makannya ya. Kelihatan banget tuh di situ kalau ada seorang itu yang katanya ajudannya Rahma itu jagain pintunya ya. Coba deh kalian lihat lagi deh konferensi persnya Doktif itu, siapa yang nutup pintunya itu, siapa yang jagain pintunya, bisa kelihatan banget. Mau di Google ataupun di YouTube ataupun di TikTok ini kalian cari deh. Dan ternyata kemarin itu selain Sheila Saukia ditungguin oleh wartawan untuk konferensi persnya, ternyata Ibu Elsa Sarif juga ditungguin oleh beberapa orang yang menyatakan sebagai UMKM. Dan aku tuh nggak tahu ya ini kasusnya apa ya. Tolong dong kalau ada yang tahu, soalnya uangnya gede banget nih, 55M uang UMKM, dan udah bertahun-tahun juga Bu Elsa itu tidak mau menemui mereka ya. Tolong ya kalau ada yang tahu, tolong di komen di bawah ya, biar kita sama-sama tahu ya ini kasus apa. Ayo, udah pernah nonton kan tadi press conference-nya Special Sambal? Yang pertama kali aku notice, kayaknya lawyernya gak asing deh. Ternyata bener aja, lawyernya punya keterlibatan tentang lawan UMKM. Jadi tadi ketika press conference sedang berlangsung, pihak UMKM itu nyamperin ke press conference-nya pengen ketemu sama lawyer Special Sambal. Lalu di tengah-tengah press conference, lawyernya yang tadi, lawyer Special Sambal, cabut. Buat Special Sambal, please ya, kemarin hijab belum beres. Sekarang udah ada lagi masalah lawyer, apakah nanti lawyer bermasalah? Tapi sekarang kalau kalian nanya, apakah SS salah pilih lawyer atau enggak? Pertanyaannya kayaknya bukan itu deh. Emang ada yang masih mau? Ya udahlah, nggak apa-apa nggak ada lawyer ya. Karena di Indonesia sekarang yang penting ngomong
itu penuh dengan keyakinan.